Oke, ini adalah contoh soal dari analisis kapasitas dengan proses paralel. Jadi di sini ada gerai roti isi, yaitu dia ini kan perusahaan yang membuat roti isi ya dari Howard Gray, menyediakan roti isi yang sehat bagi konsumennya. Howard memiliki dua lini perakitan roti isi yang identik, di mana konsumen yang pertama akan menempatkan pesanan, lalu pesanan kemudian akan dikirimkan ke satu atau dua lini perakitan, di mana masing-masing lini perakitan itu memiliki dua pekerja dan dua operasional. Di mana pekerja pertama itu mengambil dan memotong roti. Jadi kan setelah pesanan, selanjutnya ini ada memotong roti, bagian roti ini, dan melakukan pengisian bahan makanan atau menambahkan bahan makanan. Lalu terakhir, karyawan yang lain akan membungkus dan mengemas roti isi yang panas karena baru dikeluarkan dari alat pemanggang dan mengantarkannya ke konsumen. Jadi ini adalah proses produksi dari melakukan pembuatan roti isi dari Howard Gray, di mana di awal di sini ada pesanan, lalu memotong roti, lalu selanjutnya diisi rotinya itu dengan isi-isian, apa itu isinya apa aja, lalu dipanggang, lalu panggang dan dikemas, lalu berikutnya adalah diantar ke konsumen. Nah, ini ada setiap masing-masing proses produksinya itu ada masing-masing, misalnya kalau pesanannya 30 detik ya prosesnya, lalu memotong rotinya itu sekitar 15 detik, lalu isinya mengisi bahan-bahannya itu 20 detik, lalu memanggang itu 20 detik, dan mengantar ke konsumen itu bisa sampai 37,5 detik. Nah, di sini kalau misalnya berkaitan dengan analisis kapasitas, yang perlu diperhatikan itu adalah kita bisa menentukan waktu kita tentukan dulu aja waktu terobosan saya lupa. Jadi ini kita bisa menentukan untuk waktu terobosannya. Jadi kalau waktu terobosan itu adalah waktu dari keseluruhan dari mulai awal. Jadi di awalnya kan dia melakukan pesanan sampai ke bagian terakhir yaitu mengantar. Nah, ini berapa waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan ini dalam menyelesaikan seluruh proses produksinya. Ya, ini dinamakan dengan waktu terobosan. Seluruh waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses produksi. Jadi kalau misalnya dari kita menentukan waktu terobosan, jadi waktu terobosannya itu berapa ya? Jadi kan kita mulai dari pesanan, lalu memotong roti, mengisi rotinya, memanggang, dan sampai ke mengantar. Jadi di sini untuk pesanannya, kan pesanan ditambah, lalu potong rotinya, ditambah isinya, lalu panggangan, dan antar. Berarti ini pesanannya berapa itu? 30 detik ya. 30 ditambah potong rotinya 15, terus mengisi rotinya yaitu 20, lalu manggang
Di sini 20. terus terakhir ngantar ke konsumen 37,5. Berapa ini hasilnya? 122,5. 112 atau 22? 22. Oh, 22,5 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses produksinya atau dinamakan dengan waktu terobosan itu adalah 122,5 detik. Nah, di sini selanjutnya adalah kita bisa menentukan juga selain waktu terobosan ada yang dinamakan dengan waktu kemacetan. Atau tadi namanya bottleneck. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan dengan waktu kemacetan itu adalah waktu dari proses yang paling lama. Anggapannya dia itu bisa dikatakan sebagai ya paling lama karena kan jadi akhirnya mungkin bisa tertunda hanya untuk di proses produksi itu aja. Jadi kalau misalnya dari seluruh bagian ini dari proses produksi, bagian waktu kemacetannya itu di mana? Di berapa detik? Berarti di sini waktu kemacetannya berapa? Dari yang bagian contoh soal ini. 37,5. 37,5 detik. Nah, ini adalah waktu kemacetannya. Lalu kalau misalnya yang bagian proses yang menyebabkan kemacetan, itu berarti apa? Kemacetannya di bagian antar. Yang bagian antar atau mengantar pesanan. Jadi ini adalah untuk tadi waktu terobosan kita sudah dapatkan, lalu waktu kemacetannya berarti waktu yang dari proses paling lama, lalu ada waktu kemacetannya itu di mana sih sebenarnya kemacetan sumbernya, itu ketika mengantar pesanan ke konsumen, karena di sini kan dia membutuhkan waktu 37,5 detik. Nah, selanjutnya kalau misalnya anggaplah di sini kalau misalnya dibutuhkan dalam waktu kapasitas untuk 1 jam. Ini anggaplah contoh ya. Untuk jika kalau misalnya untuk kapasitas 1 jam, jadi kalau misalnya untuk menghitung kapasitas dari 1 jam, itu kita bisa menggunakan rumusnya, berarti total waktunya dibagi dengan waktu kemacetannya. Ini untuk menghitung kapasitasnya. Jadi kalau misalnya dari contoh soal ini, berarti untuk 1 jam, itu berarti 1 jam itu, ini kan karena di sini satuannya dalam detik ya. Berarti kalau misalnya 1 jam itu berapa detik ya? 3.600 detik. 3.600 dibagi waktu kemacetannya 37,5 detik. Berarti di sini dalam 1 jam itu bisa menghasilkan berapa? 3.600 bagi 37,5 96 roti isi.
Jadi dalam waktu 1 jam itu siapa namanya? Howard Cray itu bisa menghasilkan 96 roti isi. Karena di sini karena dia kan paling lama, proses paling lamanya ada di mengantar itu 37,5 detik. Jadi anggapannya dalam waktu 37,5 detik itu seharusnya sudah selesai semua proses-proses yang sebelum ataupun setelahnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu, ada yang masih bingung? Anggaplah kalau misalnya kapasitas untuk 1 hari. Ini kan tadi 1 jam. Kalau 1 hari, berarti total waktunya berapa? 86.400. 86.400. Iya. Berarti ini kan tadi dari 1 jamnya kan 3.600. Dikalikan 1 hari berapa jam? 24 jam dibagi dengan 37,5 detik. Berarti tadi berapa? 86.400 ya? 86.400 per 37,5 detik. Berarti ini berapa hasilnya dalam 1 hari? 2.304. 304. Gini? Iya, Pak. Oh, pas ya? Oke. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari dia bisa menghasilkan 2.304 roti isi. Gitu. Jadi ini adalah cara untuk menghitung kapasitas, menentukan waktu kemacetan, dan sumbernya itu di mana, dan waktu terobosannya itu berapa. Oke, mungkin masih ada yang bingung kah? Jadi ini kan untuk contoh soal, di sini kan dia lebih sifatnya itu hanya dalam, kalau misalnya ini kan namanya sel kerja ya. Jadi kan sel kerja itu berisi dari kelompok ataupun yang mungkin agak terpisah ya. Jadi di sini kan ada 2 bagian. Nah, di sini kan kalau misalnya dalam sel kerjanya ini, masing-masing sel kerjanya itu dia sama-sama waktunya ya. Waktunya itu sama. Jadi kalau misalnya bagian roti, di sini ada 15 detik, dan juga yang di bagian perakitan yang kedua itu juga 15 detik. Maupun juga bagian mengisi isi rotinya itu adalah 20 detik, sama-sama 20 detik. Nah, kalau misalnya dalam contoh soal lainnya itu adalah kalau dalam sel kerja itu memiliki waktu yang berbeda. Nah, ini adalah contoh lain, sebenarnya kurang lebih hampir sama, tapi ini kasusnya adalah dalam satu sel kerja itu bisa berbeda waktunya. Nah, di sini kalau di contohnya yaitu praktik dokter gigi Dr. Cynthia Knott telah membersihkan gigi para konsumennya selama dekade. Proses untuk membersihkan gigi mendasar adalah relatif sederhana, di mana konsumen mendaftarkan diri yaitu selama 2 menit, lalu teknisi lab melakukan dan mengembangkan 4 sinar X, yaitu ada 2 dan 4 menit. Lalu selanjutnya di sini yang bagian ketiga adalah dokter gigi memproses dan memeriksa hasil sinar X-nya, yaitu bisa 5 menit. Sementara perawat itu bisa membersihkan gigi, yaitu 24 menit. Jadi pada proses ketiga itu dibagi menjadi bagian dokternya itu memeriksa atau melihat ujian sinar X-nya ini, lalu bagian perawatnya itu bisa melakukan pembersihan. Jadi biar mungkin bisa delegasi tugas ya, jadi biar lebih cepat. Jadi dibagi 2 kerjaannya. Tapi di sini kalau kita lihat dalam proses yang ketiga ini kan bagian melihat hasil sinar X-nya itu selama 5 menit, sedangkan pembersihannya itu 24 menit. Jadi ini waktunya berbeda. Lalu selanjutnya di sini kan ya kurang lebih sama. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, sebenarnya untuk yang bagian tadi itu apa ya? Waktu kemacetan ini sebenarnya sama sih. Yang membedakan di sini adalah waktu terobosannya. Jadi kalau misalnya waktu terobosan kan tadi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh proses ya. Nah, tapi kalau tadi itu kan
waktunya itu sama semua, jadi dalam satu bagian ini sama. Sedangkan kalau kasus ini itu berbeda waktunya. Ada yang 24 menit, ada yang 5 menit. Maka dari itu untuk waktu terobosannya itu adalah kalau dari kasus ini itu menggunakan waktu selesainya tuh paling lama. Jadi kalau misalnya dalam waktu terobosan yang kasus ini berarti berapa? Jadi waktu terobosannya dimulai dari yang pertama yaitu mendaftarkan diri yaitu 2 menit ditambahkan dengan mengambil sinar X-nya yaitu 2 menit ditambah mengembangkan sinar X-nya 4 menit. Lalu bagian yang proses ketiga ini yang mana? Yang 24. Oh, yang 4 menit. berarti yang 24 menit ya. Lalu dokter giginya 8 menit. 8. Dan terakhir meninggalkan. Jadi setelah selesai semua yaitu 6 menit. Maka hasilnya berapa ini? 46. 46 menit. Jadi kalau misalnya untuk waktu terobosan itu ditentukan dengan dengan mengambil waktu dengan proses dengan waktu yang paling lama. Jadi kan tadi kan kalau di sini kan kita bandingkan antara 24 sama yang 5. Berarti kan kalau misalnya kita lihat berarti yang paling lama di bagian ini 24. Gitu. Atau kalau misalnya kalian mau, kalian bisa menghitung satu-satu. Jadi ini kan untuk terobosan pertama lah anggapannya. Lalu berikutnya ada yang kedua. Karena ini kan mungkin hanya satu aja ya, mungkin langsung kelihatan kalau yang paling lama yang berarti yang 24. Berarti di sini anggaplah 2 tambah 2 tambah 4 menit tambah 5 menit tambah 8 tambah 6 menit. Ini berapa ya? 2 tambah 2, 27, Pak. 4, 27 ya? Iya, Pak. Nah, kita bandingkan untuk yang antara 46 dengan 27, maka di sini yang paling lama adalah 46 menit. Berarti untuk waktu terobosannya itu menggunakan yang pertama yaitu 46 menit. Gitu. Karena mungkin di soal belum tentu seperti ini ya, karena kan di sini kan hanya satu proses yang ada dibagi atau dipecah. Bisa jadi dalam soal itu ada beberapa bagian yang dipecah dan waktunya bisa berbeda-beda. Maka dari itu kalian bisa menghitung satu-satu untuk lebih memastikan mana yang lebih lama, gitu. Oke. Lalu untuk bagian waktu kemacetan, ini juga sama sih. Kalau untuk waktu kemacetan tetap mengambil yang waktu yang paling lama. Jadi waktu dalam proses produksi ini yang waktu yang paling lama itu mana? Itu juga sama sih kalau ini. Berarti kalau ini yang mana? Berapa menit? 24. 24, Pak. Berarti 24 menit. Sedangkan untuk kemacetannya sumbernya itu di mana? Pembersihan. Di pembersihan. Kalau anggaplah ini kapasitas 1 minggu. Kalau untuk mencari kapasitas 1 minggu, berarti gimana caranya? Dalam 1 jam itu berapa menit? 60 Ada 60 menit. Dikalikan 1 hari berapa jam? 24 jam dikali 7 hari. Kalau misalnya hari kerjanya 7 hari ya, tergantung hari kerjanya berapa, anggaplah ini 7 hari. Berarti kan kali 7, lalu dibagi dengan waktu kemacetannya berarti berapa? 24 menit. Berarti berapa ini? 60 kali 24 kali 7, 10
10.080. 10.080 bagi 24 berapa ini? 420. 420. Berarti di sini dalam satu minggu dokter ini bisa menerima 420 pasien. Gitu. Ya juga ya. Oke, ada yang masih bingung kah? Dalam menghitung kapasitas, waktu terobosan, dan juga waktu kemacetan. Untuk ini ya, kalau misalnya dalam menghitung kapasitas, itu juga nggak selalu harus, kalau misalnya satu hari 24 jam. Tergantung dari soalnya, kalau misalnya kan ada kasus juga, dalam satu hari misalnya hari kerjanya hanya 8 jam. Jadi ya kita hanya menggunakan 8 jam. Gitu. Terus misalnya dalam satu minggu hanya 6 hari kerja, berarti kan ya kita kalikannya 6 hari, bukan 7 hari. Jadi tergantung dari masing-masing kasusnya. Karena kan ya kalau misalnya anggaplah, kalau misalnya hari kerja kan nggak mungkin sampai 24 jam ya. Paling nggak biasanya 8 jam, 9 jam,